Oke, jadi gini teman-teman, gue bakal ngejelasin fungsi dari buah-buahan. Oke, yang pertama, jantung dan sumber kehidupan utama itu ini. Oke, kalau kalian nggak tahu ini apa, ini namanya beet. Bahasa Inggrisnya beetroot. Nah, dia itu warnanya merah. Dia itu buat oksigen, buat darah. Ini yang harus ada, selalu ada tuh ini. Buat detox liver, detox ginjal, detox jantung, detox darah, detox usus, detox kanker. Ini mereka mati, penyakit itu mati sama ini. Oke, sama buah beet. Antioksidannya besar. Nah, lo nggak bisa cuma minum beet doang. Di jus beet doang tuh nggak bisa, nggak enak. Lo harus campur sama ini, tomat. Tomat itu antiinflamasi, bengkak, radang tenggorokan itu sembuhnya sama tomat yang dicampur sama beet. Terus habis itu ada wortel. Nah, wortelnya itu kan ada yang kayak gini, yang orange. Ini impor. Kalau wortel impor itu cenderung mahal dan kurang fresh kalau menurut gue. Jadi kalian belinya wortel lokal, lebih bagus, nggak banyak kimia, nggak banyak pestisida. Dan gunanya wortel itu adalah sama kayak tomat, tapi dia banyak beta karotin. Beta karotin itu adalah vitamin yang sangat diperlukan sama tubuh, bukan cuma buat mata, tapi buat regenerasi sel. Terus buat yang nggak bermasalah sama timun, ini adalah air alkalin. Jadi timun itu bagus, terutama buat para pria. Dan yang punya tekanan darah tinggi, suka pusing, yang keluarganya stroke, itu minum timun yang banyak, jus timun. Jadi tadi campurannya adalah beet, tomat, wortel, timun. Terus boleh dicampur sama apel. Apel itu antioksidannya juga tinggi. Dan jeruk peres. Kalau yang nggak punya lemon itu biasanya kan mahal. Kalian campur jeruk peres. Nah, ada jeruk peres yang warnanya orange dalamnya, yang biasanya kalian beli di tukang warteg. Itu kan ini yang jeruk peresnya. Nah, ini jeruk limo. Ini jeruk limo kan? Betul. Iya, pokoknya jeruk nipis yang lokal. Nah, ini yang buat air infus water. Jadi air yang biasa dicampur sama lemon. Kalau lemon mahal, kalian pakai ini, sama aja khasiatnya, malah lebih bagus karena lokal. Lokal itu lebih bagus, kenapa? Karena fresh, baru diangkut kemarin dari sawah gitu. Oke? Lobak itu buat antivirus, ya. Kalian tahu nggak kalau misalkan kalian makan sushi, terus habis itu ada parutan lobak, ya, lobak putih, itu buat antivirus. Pernah kan makan sushi, ada lobaknya yang diparut, sashimi, itu buat antivirus. Jadi makanan yang ada di depan kalian tuh semuanya ada maksudnya buat dimakan. Jadi kalian kalau mau sehat harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyak orang nggak percaya sama omongan gue, tapi gue udah buktiin sendiri. Gue nggak pernah minum obat. Eyang ini pasien kanker, sembuh, sehat karena minum 5 tahun. Pasca operasi 5 tahun. Dia sekarang sehat karena minum ini, jus buah-buahan, sayuran. Yang ngajarin gue. Kalau nyari beet susah, gue sekarang ada di Pasar Minggu. Lo boleh ke Pasar Minggu, itu daerahnya ya di Pasar Minggu. Itu beet sini banyak. Sebenarnya di pasar manapun beet ada. Kalian tanya aja beet, buah beet. Kalian kalau nggak suka bawang putih, kalian harus berubah. Kalian harus makan bawang putih. Ini antioksidan alami, anti radang, anti kanker. Kalau misalkan gue batuk, radang tenggorokan, gue cuma ngunyah bawang putih doang. Jadi gue ulangin, beet atau beetroot, tomat, wortel, timun, jeruk peres, sama apel boleh. Terus habis itu gue itu specially karena gue itu alergi bagian hidung, ya. Bagian hidung gue alergi, itu gue harus makan dan konsumsi nanas. Nanas itu menyembuhkan apapun yang bersangkutan dengan pernafasan. Hidung mampet lah, asma, oke? Nanas. Jadi udah campuran kayak gitu dicampur nanas, apelnya diganti nanas, boleh. Tapi gini, rumusnya, kenapa kita itu hidup diciptakan buah itu ada musimnya. Januari musim mangga, habis itu musim duren, habis itu musim nanas, habis itu musim apel. Karena kita itu tubuhnya itu perlu banyak nutrisi. Tuhan itu mengatur, alam itu mengatur bahwa kita itu manusia harus makan buah-buahan ini yang bergantian dan banyak macamnya. Ya, nggak cuma makan satu doang, satu macam dimakan terus, nggak, harus ganti-gantian. Makanya itu boleh variasi, jadi besok apel, besok nanas. Nah, itu sangat penting karena tubuh kita tuh butuh nutrisi yang berbeda-beda. Itu yang bikin kita jadi fit. Terus kalian kalau misalkan nggak suka ngejus, tapi harus suka sih. Nah, ini ada brokoli. Ini adalah superfood. Kalian harus super vegetable. Gampang. Beli brokoli,
cuci, rendam air panas, oke. Terus habis itu masak sama bawang putih, sama garam, dah enak. Sama black pepper lada, itu udah enak banget. Apalagi dicampur tahu, itu enak banget. Ingat masak sayur, kalau misalkan kayak masak sayur sawi, bayam, brokoli pakai bawang putih dicah gitu, itu enak banget. Dan masaknya jangan terlalu lama, semenit paling lama, karena api itu panas itu mematikan vitamin-vitamin yang ada dalam makanan. Makanya yang gue bilang jus itu nggak sama sekali nggak pakai panas, jadi vitaminnya itu utuh, nggak mati. Udah bosan belum dengar gue ngebawel? Nah, setelah ini ada juga pepaya. Pepaya itu bagus buat pencernaan. Kalian tahu nggak, pepaya itu bijinya itu bisa dimakan. Jadi pepaya itu bijinya itu buat cacingan. Orang cacingan itu makan jus dari biji pepaya gitu. Itu sangat, makanya Argo, anjing gue itu suka pepaya, karena dia tuh tahu menjaga tubuhnya itu harus pakai pepaya. Jadi animal, binatang aja punya insting untuk makan pepaya, untuk makan buah. Semangka itu airnya alkalin. Jadi kalau kalian makan semangka, itu biasanya nyembuhin sariawan. Sariawan itu disebabkan oleh darah kotor, pencernaan kotor. Gitu. Makan semangka sama garam. Garamnya garam laut ya, jangan garam kimia. Garam laut, kalau bisa malah garam laut Himalaya yang warna pink. Itu mahal tapi itu sehat. Gua kalau habis ngejus, jusnya itu gua kasih garam dikit. Itu biar jusnya nggak gampang basi. Jadi garam itu ada sifat buat apa ya, mengawetkan secara alami gitu. Kayak misalkan air alkalin, kayak air putih campur lemon, itu kasih garam dikit, garam laut, itu bikin air alkalinnya jadi lebih alkalin, lebih fresh, lebih lama, lebih awet. Oke, ini udah gue bikin setupnya. Pertama ini ada juicer, ada piring, dan ada buah-buahan. Nanti gue jelasin. Kemarin gue udah bikin video penjelasan buah-buahan pas di pasar. Sekarang gue ajarin cara ngejusnya. Sebenarnya gampang. Pertama, pastikan tangan kalian bersih. Terus habis itu gue punya ini. Ini adalah sarung tangan plastik. Murah kok, cuma 20.000. Isinya ada 100. Boleh pakai, boleh enggak. Gue biasanya pakai. Pertama, buah yang kalian udah beli harus kalian kupas, cuci dan kupas. Ini ada nanas, oke. Nanas kemarin gue bilang untuk hidung, semua yang berhubungan dengan pernafasan, dipotong kecil-kecil. Jadi begini. Oke. Gua jarang bikin video tentang ini. Sekalinya gue bikin, langsung gue bikin yang profesional. Ini tomat dibagi jadi 4, sebisa mungkin masuk ke juicernya. Nanti gue jelasin tentang juicernya. Ini beet yang udah dipotong-potong nih, ada beet, terus habis itu ada timun, sama ada wortel. Apel lagi nggak gue masukin, jadi gue milih antara nanas atau apel. Soalnya kalau kebanyakan campuran juga nggak enak. Jadi gue ganti-gantian, nanas, apel. Tapi intinya yang pasti selalu ada tuh tomat, wortel, timun, sama beet, itu udah wajib. Udah, sekarang kita nyalain. Sebelum gue ngejus, gue kasih tahu dulu, ini namanya juicer Hurom. Kalau kalian pernah dengar cold press juicer, jadi dia nggak pakai mata pisau, tapi kayak diperes pakai gerinda. Nah ini, gue beli sendiri. Menurut research gue, doi ini yang paling oke, yang paling awet, yang sarinya itu kering, jadi airnya itu bener keluar semua. Oke, kalau ngejus, mulai dari buah yang paling mahal, beet, buah yang paling penting. Masukin beetnya, masukinnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini kalau kalian bisa lihat, ini merah beet, baunya itu kenceng, tapi bukannya tidak enak, baunya itu kenceng kayak bau ubi, kayak bau kentang, karena dia ini umbi-umbian. Terus yang kedua, buah termahal kedua ya, jadi nanas. Kenapa yang harus buah yang paling penting dulu? Karena biar sisaan sari-sarinya itu ikut larut sama buah selanjutnya. Kan sayang kalau beetrootnya terakhir, jadi masih banyak sisa di dalamnya. Jadi sisaan beetrootnya di flush sama buah selanjutnya. Jadi kita nggak rugi gitu loh. Buah yang lembek kayak nanas, tomat itu masuknya cepet nggak apa-apa. Nanas dulu. Sebenarnya nggak ada aturannya sih urutan ini, sebenarnya bebas aja. Cuma gue sukanya kayak gitu. Terus habis itu wortel. Kalau wortel tuh biasanya rusuh suaranya gini. Karena wortel keras. Nih kalau kalian mau lihat, ini ampas buahnya itu kering banget nih, gue peres nggak keluar air ya. Tuh, ini kering banget.
Jadi emang airnya tuh udah di sini semua. Ini emang dominan merah karena beetroot itu emang merahnya tuh antioksidannya tinggi banget. Tomat buah lembek, jadi langsung aja semuanya, dia nggak bakalan bikin macet. Sekali lagi semuanya udah dicuci. Karena apa? Buah yang walaupun buah sehat ini, dia tetap mengandung kimia, yaitu pestisida. Nah itu bisa berbahaya buat tubuh. Yang terakhir timun. Terus ini ada garam, ya, kasih lihat. Ini garam Himalaya, garam laut Himalaya. Ini mahal, warnanya pink. Ini belinya di toko online, cari aja. Banyak kok yang jual. Kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Cukup segini. Nih, ke dalam. Itu membuat si buahnya jadi lebih awet. Cukup. Ini namanya mason jar dari beling. Kenapa harus pakai yang beling? Beling lebih sehat daripada plastik. Nggak perlu diaduk gitu, nggak perlu, tuang aja dia udah keaduk sendiri. Jadilah kayak gini, oke? Nah itu Feli lagi motongin jeruk, nggak usah banyak-banyak, 2 aja cukup. Selesai. Udah, jadi kayak gini. Ini namanya raw living food. Raw mentah, living hidup, food makanan ya sebenarnya. Kenapa raw living food? Nutrisi yang ada di dalam buahnya itu nggak mati sama api, sama proses memasak. Dan ini sebenarnya yang harus kita makan tuh ini, gitu. Ini yang bikin kita jadi nggak sakit, nggak kena kanker dan lain-lain. Yang penting setiap pagi, setelah bangun pagi minum air anget, lalu minum ini. Bangun tidur harus ada ini. Sarapan kalian ini. Gue udah ngebuktiin sendiri. Feli juga udah nggak gampang sakit. Aku 5 tahun pasca operasi CA selalu minum ini. Ya. Jadi 5 tahun aku tetap sehat. Karena ini antioksidannya banyak. Jadi yang CA maksudnya cancer. Dulu yang pasien kanker, tapi sekarang sehat. Gua kenapa baru bikin video ini sekarang? Gua udah ngelakuin ini selama 5 tahun dari semenjak ngekos. Karena banyak orang itu nggak percaya sama raw living food. Mau coba silakan, nggak juga nggak masalah. Yang penting gua ngelakuin ini buat kesehatan gua. Dan gue sekarang sharing ke kalian, buat kalian yang emang peduli sama kesehatan masing-masing. Karena anak muda itu sekarang nggak peduli sama kesehatan. Dan itu salah. Gue nggak suka kayak gitu. Kalau gue punya anak ya, nanti kemudian hari ini akan selalu gue suruh setiap hari gitu. Walaupun kalian jajan di luar, kalian makannya sembarangan, tapi setiap pagi harus ada asupan nutrisinya. Yang ini, gue jarang minum suplemen kecuali probiotik buat pencernaan, dan itu juga organik. Ini wajib tiap hari ya, nggak boleh skip. Lo lakuin ini selama minimal 3 bulan. Percaya sama gue, ada hasilnya. Kalau seminggu sekap-sekip, sebulan nggak ada hasilnya, nggak bisa. Disuruh kayak gini tuh males, anggap remeh kesehatan. Nanti kalau udah kena penyakit, baru ngeluh, nyari dokter, rumah sakit, terus makan obat, kimia lagi, kemoterapi. Pokoknya satu, kalian harus bisa manage diri sendiri, oke? Dari pikiran, stres, dari hati, baru manage kesehatan dan manage waktu. Gitu, baru kalian bisa manage orang lain. Info ini dan pengetahuan ini itu gue cari selama bertahun-tahun, tapi gue kasih ke kalian secara instan sekarang karena gue mau berbagi, dan gue mau kalian juga semua hidup sehat. Karena ya sehat itu mahal gitu. Ngapain lo buang-buang duit buat nyari penyakit? Mendingan buang-buang duitnya buat investasi kesehatan. Karena nanti pas udah gede, umur 30, 40 baru kalian berasa gitu. Makanya gue udah invest dari umur gue 20 gitu. Umur 20 gue udah nyari tentang obat kanker, penangkal kanker gitu. Lo bayangin, ada nggak orang umur 20 udah nyari obat buat kanker yang alami. Sekali lagi, thank you for watching. So keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Gue tunggu komennya.